Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Maisal Azahra. Saya PPDS Neurologi FK IKULM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, namun sering disalahpahami, yaitu tentang stroke. Stroke adalah salah satu penyebab kecacatan dan kematian tertinggi. Tetapi banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat, mulai dari penyebab, gejala, sampai cara menolong stroke. Sayangnya mitos-mitos ini justru dapat membuat penanganan menjadi terlambat dan membahayakan nyawa pasien. Karena itu, marilah kita sama-sama meluruskan mitos dan menggantinya dengan sebuah fakta medis. Harapannya setelah ini kita bisa mengenali tanda-tanda stroke, kemudian memberikan pertolongan yang tepat, dan tentu saja mencegah stroke sejak dini. Mari kita mulai dengan membuka slide yang pertama yang berjudul Mitos dan Fakta tentang Stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi medis gawat darurat yang terjadi ketika aliran darah ke otak itu terhenti atau berkurang secara signifikan, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Stroke itu berbahaya. Kenapa? Karena tanpa aliran darah yang cukup, sel-sel otak itu mulai mati hanya dalam hitungan menit, sehingga menyebabkan kerusakan otak yang permanen dan menyebabkan disabilitas jangka panjang, sehingga dapat berujung pada kematian. Ini adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat meningkatkan peluang seseorang terkena stroke. Apa saja? Yang pertama adalah diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan juga mempercepat penyumbatan, sehingga risiko stroke semakin meningkat. Yang kedua, kolesterol tinggi. Kolesterol yang tinggi dapat membentuk plak di pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan akhirnya penyumbatan aliran darah ke otak. Yang ketiga adalah penyakit jantung. Gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi atau penyakit jantung lain dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah yang bisa berjalan ke otak dan akhirnya menimbulkan stroke. Yang keempat adalah merokok. Zat berbahaya dalam rokok itu merusak dinding pembuluh darah, mengentalkan darah dan juga dapat mempercepat proses penyumbatan. Yang kelima, konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, merusak hati, dan juga memicu ritme jantung yang tidak teratur, sehingga akan meningkatkan risiko stroke. Yang terakhir adalah obesitas. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol yang tinggi, yang semuanya berhubungan erat dengan stroke. Semua faktor risiko ini bisa kita kendalikan melalui gaya hidup yang sehat. Dengan mengenali dan mengontrolnya, kita dapat mencegah stroke sejak dini. Ada dua kelompok besar faktor risiko stroke, yaitu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi dan yang bisa dimodifikasi. Untuk yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu adalah faktor risiko yang tidak dapat kita ubah, seperti riwayat keluarga, usia lanjut, dan juga kelainan bawaan. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu faktor risiko yang bisa kita perbaiki. Contohnya adalah kurang aktivitas fisik dan penggunaan obat-obat tertentu. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini sangat penting bagi kita agar kita bisa fokus mengontrol stroke dengan mengubahnya menjadi faktor risiko yang dapat dikontrol. Untuk mengenali stroke dengan cepat, kita bisa menggunakan panduan B-FAST. B yang pertama adalah balance. Jika seseorang tiba-tiba kehilangan keseimbangan, sulit berjalan, atau mengalami sakit kepala hebat, itu bisa saja sebuah tanda stroke. Yang kedua adalah eyes. Perhatikanlah mata seseorang yang terkena stroke. Bila mendadak pandangannya kabur, gelap, atau melihat ganda, ini juga merupakan gejala stroke. Selanjutnya adalah F, face. Kita lihat wajahnya. Bila salah satu wajah tampak menurun atau tidak simetris, maka kita harus curiga itu terjadi stroke. Yang keempat adalah arm. Minta orang tersebut untuk mengangkat kedua tangan. Kalau salah satu tangan jatuh atau lemah, itu adalah tanda gangguan di otak atau stroke. Selanjutnya S, speech. Perhatikan bicaranya. Bila cadel mendadak, sulit bicara atau tidak mengerti pembicaraan orang lain, ini sangat khas untuk stroke.
Dan yang terakhir, ini adalah time. Time artinya time is brand. Setiap menit sangat berharga. Bila ada salah satu gejala di atas, segeralah bawa ke rumah sakit dan jangan tunggu sampai sembuh sendiri. Baik, secara garis besar ada 3 jenis stroke yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Ini adalah jenis stroke yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 80% dari kasus. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah ke otak itu tersumbat oleh bekuan darah atau plak, sehingga aliran darah terhenti dan sel-sel otak mulai mati. Penyebabnya bisa karena kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi, atau detak jantung yang tidak teratur seperti atrial fibrilasi. Yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Jenis stroke ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Akibatnya darah keluar dan menekan jaringan otak, sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang cepat dan berat. Ini biasanya disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi yang tidak terkontrol atau pecahnya aneurisma. Yang ketiga adalah transient ischemic attack atau TIA. TIA itu gejalanya sama seperti stroke, tetapi hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan sering hanya beberapa menit. Walaupun tampak ringan, TIA adalah peringatan serius bahwa stroke besar bisa terjadi dalam waktu yang dekat. Sehingga untuk TIA harus segera diperiksa ke rumah sakit. Dengan mengenali jenis-jenis stroke ini, kita dapat memahami bahwa semua bentuk stroke adalah gawat darurat medis. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang pasien untuk pulih tanpa adanya kecacatan. Pengobatan stroke itu sangat tergantung pada jenis stroke yang dialami pasien, dan semuanya harus dilakukan dengan sesegera mungkin di rumah sakit. Untuk stroke iskemik atau penyumbatan, ada 2 jenis terapi yang utama, yaitu yang pertama adalah obat trombolitik. Ini adalah obat penghancur bekuan darah. Obat ini membantu membuka penyumbatan sehingga aliran darah kembali ke otak dengan lancar. Tapi obat ini hanya bisa diberikan dalam waktu tertentu, yaitu kurang dari 4,5 jam sejak pertama gejala muncul. Jadi semakin cepat datang ke rumah sakit, semakin besar peluang sembuh tanpa terjadinya kecacatan. Yang kedua adalah trombektomi mekanik. Ini adalah prosedur medis menggunakan alat khusus untuk mengambil bekuan darah secara langsung dari pembuluh darah. Kemudian prosedur ini biasanya dilakukan pada sumbatan pembuluh darah yang besar yang ada di otak dan harus dikerjakan di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Untuk stroke perdarahan, pengobatannya berbeda karena masalahnya adalah pada pembuluh darah yang pecah, bukan karena sumbatan. Untuk selanjutnya adalah operasi. Operasi ini dilakukan untuk menghentikan perdarahan, mengurangi tekanan dalam otak, atau juga memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Dan setelah fase akut, pasien tetap membutuhkan obat jangka panjang. Obat-obatan ini digunakan untuk mencegah stroke berulang seperti obat tekanan darah, obat pengencer darah, dan juga obat statin untuk kolesterol dan pengelolaan faktor risiko lainnya. Semua pengobatan stroke sangat bergantung pada kecepatan. Semakin cepat pasien tiba di rumah sakit, maka semakin besar peluang pasien tersebut untuk pulih. Karena itu, mengenali gejala dan bertindak cepat itu sangatlah penting. Setelah melewati fase akut stroke, proses pemulihan itu tetap berlanjut, yaitu pasien membutuhkan rehabilitasi untuk membalikan kemampuan tubuh dan kualitas hidup pasien. Pertama yang dilakukan adalah fisioterapi, yaitu latihan untuk memulihkan kekuatan otot, keseimbangan, dan juga kemampuan bergerak. Kedua adalah terapi okupasi, yaitu membantu pasien kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, dan juga aktivitas mandiri lainnya. Yang ketiga adalah terapi wicara. Terapi wicara ini terutama untuk pasien yang mengalami kesulitan bicara atau kesulitan menelan akibat stroke. Dan yang tidak kalah penting adalah terapi psikologis. Karena pasien stroke sering menimbulkan gejala depresi, kecemasan, atau perubahan emosi pada pasien. Rehabilitasi ini lebih efektif bila dimulai sejak dini dan dilakukan secara rutin. Bagaimana cara mencegah stroke? Pencegahan stroke sebenarnya bisa dilakukan sejak sekarang dengan langkah-langkah yang sederhana. Yang pertama adalah dengan mengelola faktor risiko. Pastikan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tetap terkontrol, dan ini sangat penting karena 3 faktor ini adalah penyebab terbesar stroke.
Kedua adalah menjalani pola hidup yang sehat dengan berhenti merokok, mengurangi makanan tinggi garam dan lemak, memperbanyak buah dan sayur, serta rutin berolahraga. Bahkan olahraga ringan 30 menit per hari itu sudah terbukti menurunkan resiko stroke. Yang ketiga adalah minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Bagi yang sudah memiliki hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi, atau pernah mengalami TIA, kepatuhan minum obat itu sangat penting dalam menjaga pembuluh darah agar tetap sehat dan mencegah stroke berulang. Dengan melakukan 3 hal ini secara konsisten, kita dapat menurunkan resiko stroke secara signifikan. Bagaimana penanganan darurat stroke? Dalam kondisi stroke, setiap menitnya sangatlah berharga. Oleh karena itu, ada beberapa langkah darurat yang harus segera dilakukan. Yang pertama adalah menghubungi layanan darurat. Segera telepon nomor darurat atau layanan ambulans tempat, karena semakin cepat pasien tiba di rumah sakit, maka semakin besar peluang untuk pulih. Kemudian, tenangkan pasien. Buat pasien tetap tenang, baringkan dengan kepala sedikit ditinggikan untuk membantu aliran darah ke otak dan mencegah cedera tambahan. Lalu, jangan beri makan atau minum pada pasien yang terkena stroke. Karena pada pasien yang terkena stroke itu sering mengalami gangguan menelan. Kalau kita memberikan makanan atau minuman, itu bisa menyebabkan tersedak, bahkan masuk ke paru-paru. Lalu, jangan lupa untuk mencatat waktu pertama gejala muncul. Ini sangat penting bagi dokter IGD, dan dokter IGD perlu mengetahui kapan gejala mulai muncul untuk menentukan apakah pasien masih bisa mendapat pengobatan khusus seperti obat penghancur pembekuan darah atau tindakan lainnya. Ingat, dalam keadaan stroke, jangan tunggu gejala membaik sendiri, tapi segeralah cari pertolongan medis. Sobat sehat, dalam masyarakat kita masih banyak sekali mitos tentang stroke yang bisa membuat penanganan itu menjadi terlambat. Karena itu penting untuk membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Kali ini mari kita bahas beberapa mitos dan fakta seputar stroke supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat kalau suatu saat menghadapi keadaan darurat. Dengan pengetahuan yang benar, harapannya kita bisa mencegah komplikasi, mempercepat penanganan, dan bahkan menyelamatkan nyawa. Mari kita bongkar mitos-mitos stroke dan menggantinya dengan fakta-fakta medis. Yang pertama, hanya orang tua yang terkena stroke. Mitos atau fakta? Banyak orang mengira bahwa stroke itu hanya menyerang orang tua, tapi ini adalah sebuah mitos. Faktanya, stroke bisa menyerang siapa saja. Stroke dapat terjadi pada semua kelompok usia, mulai dari lansia, orang dewasa muda, bahkan anak-anak. Saat ini, semakin banyak kasus stroke terjadi pada usia muda karena pola hidup yang tidak sehat, adanya obesitas, merokok, stres, dan juga kurang olahraga, serta tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi, stroke bukan hanya penyakit orang tua, karena siapapun yang memiliki faktor risiko itu berpeluang terkena stroke. Oleh sebab itu, marilah kita semua menjaga pola hidup tetap sehat. Yang kedua, tusuk jari atau telinga dengan jarum adalah pertolongan pertama yang efektif. Apakah itu mitos atau fakta? Nah, jadi itu adalah mitos. Banyak orang percaya bahwa menusuk jari atau telinga dengan jarum bisa menurunkan tekanan darah atau mengeluarkan darah kotor. Padahal ini tidak benar sama sekali. Faktanya, stroke itu terjadi di otak, bukan di pembuluh darah tepi. Dengan menusuk jari atau telinga, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aliran darah ke otak. Justru tindakan ini bisa menyebabkan resiko infeksi, perdarahan di kulit, dan yang paling berbahaya, itu bisa menunda pasien dibawa ke rumah sakit. Padahal waktu adalah sangat penting dalam penata laksanaan stroke. Jadi ini bukan pertolongan pertama stroke. Penanganan yang benar adalah segera bawa pasien ke rumah sakit atau hubungi layanan darurat. Ingat, time is brain. Setiap menit ada sel otak yang hilang. Yang ketiga, stroke tidak bisa sembuh. Mitos atau fakta? Jadi itu adalah mitos. Banyak orang percaya bahwa stroke tidak bisa disembuhkan. Ini adalah mitos. Faktanya, stroke bisa ditangani dan peluang pulih itu sangat besar jika ditangani dengan cepat. Ada yang disebut dengan periode emas atau golden period, yaitu 4,5 jam pertama sejak gejala muncul.
Dalam waktu ini, pasien masih memungkinkan untuk mendapatkan obat penghancur sumbatan atau tindakan trombektomi bila diperlukan. Semakin cepat pasien tiba di rumah sakit, maka semakin besar kemungkinan sel-sel otak akan terselamatkan. Itu berarti resiko kecacatan akan lebih kecil. Kemudian kemampuan bergerak akan lebih cepat kembali dan peluang hidup akan semakin meningkat. Jadi, stroke bukan vonis seumur hidup, tetapi adalah tergantung penanganan. Jika penanganannya cepat, maka peluang sembuh semakin besar. Stroke adalah serangan jantung di otak, mitos atau fakta? Banyak orang menganggap bahwa stroke adalah serangan jantung di otak, dan ini adalah mitos. Faktanya, stroke dan serangan jantung adalah dua kondisi yang berbeda. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak berhenti, baik karena penyumbatan ataupun perdarahan. Sementara serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung tersumbat. Memang kedua-duanya itu sama-sama disebabkan oleh masalah pada pembuluh darah, tapi lokasi dan dampaknya berbeda. Stroke menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, sedangkan serangan jantung menyebabkan kerusakan pada otot jantung. Karena itu, gejala, penanganan, dan komplikasinya juga berbeda. Yang sama hanyalah satu hal, yaitu ini merupakan sama-sama kondisi darurat dan harus ditangani secepat mungkin. Yang kelima, riwayat keluarga berarti Anda pasti akan terkena stroke. Mitos atau fakta? Banyak orang khawatir bahwa kalau orang tua atau saudaranya pernah terkena stroke, maka dirinya pasti akan terkena juga. Ini adalah mitos. Faktanya, riwayat keluarga memang meningkatkan risiko, tapi stroke tidak diwariskan secara pasti. Artinya seseorang yang memiliki keluarga dengan risiko stroke belum tentu akan terkena stroke. Yang jauh lebih berpengaruh justru adalah faktor risiko yang bisa kita kendalikan, seperti tekanan darah tinggi, kadar gula dan kolesterol, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, stres, dan obesitas. Jadi meskipun ada riwayat keluarga, kita tetap bisa mencegah stroke dengan gaya hidup sehat. Risiko memang meningkat, tapi ini bukan merupakan suatu kepastian. Yang keenam, pengobatan stroke hanya dibutuhkan pada fase awal, mitos atau fakta? Banyak orang mengira bahwa setelah pasien melewati fase darurat, pengobatan sudah selesai. Ini adalah mitos yang salah. Faktanya, setelah fase akut, pasien stroke tetap membutuhkan pengobatan dan rehabilitasi jangka panjang. Setelah kondisi pasien stabil, pasien biasanya masih memiliki kelemahan, ada gangguan bicara, ada sulit pengenalan, dan juga masalah koordinasi. Disinilah peran rehabilitasi sangat penting. Rehabilitasi itu mencakup fisioterapi untuk melatih kekuatan dan pergerakan, kemudian terapi okupasi untuk membantu aktivitas sehari-hari, terapi bicara untuk mengatasi gangguan bicara dan menelan, dan proses pemulihan setelah stroke ini biasanya berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dengan terapi yang konsisten dan dukungan dari keluarga, banyak pasien dapat kembali mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, pengobatan stroke bukan hanya di awal, tapi juga merupakan perjalanan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, stres dan banyak pikiran dapat menyebabkan stroke secara langsung. Apakah ini mitos atau fakta? Banyak orang percaya bahwa stres atau terlalu banyak pikiran bisa langsung menyebabkan stroke. Ini adalah mitos. Faktanya, stres tidak selalu langsung menyebabkan stroke. Tetapi, stres dapat memicu perubahan dalam tubuh yang meningkatkan faktor risiko stroke seperti tekanan darah meningkat, detak jantung cepat, gula darah naik, dan juga kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok atau makan berlebihan. Tekanan darah tinggi inilah yang kemudian bisa memicu stroke. Jadi, stres bukan penyebab langsung, tetapi stres yang tidak dikelola dengan baik itu dapat memperburuk kondisi tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya stroke, terutama pada orang yang sudah memiliki faktor risiko lainnya. Sehingga mengelola stres dengan baik dengan cara olahraga, tidur cukup, berdoa, relaksasi, atau aktivitas yang menyenangkan, ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan menurunkan risiko stroke. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga edukasi tentang stroke hari ini bermanfaat dan membantu kita lebih cepat mengenali gejala, kemudian mencegah stroke, serta menangani stroke dengan tepat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.